acara Tribun Bakudapa spesial Kawanua. Dan di acara spesial Kawanua ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan kendala dan potensi pengembangan kelapa di Sulawesi Utara. Dan untuk perbincangan ini, saya sudah bersama dengan narasumber utama, yaitu Ibu Insinyur Jelvina Constance Alo, MSc, PhD. Ibu Jelvina nanti akan menjadi narasumber utama dalam perbincangan kita dalam 30 menit ke depan. Dan bersama saya akan menjadi penanya nanti adalah Merdi Melan Rumincap, MSI, yang dari CEO Global Worker Indonesia. Dan Ibu Jelvina ini untuk diketahui juga merupakan Direktur Internasional Coconut Community ya, Community. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa persoalan kelapa ini di Sulawesi Utara merupakan persoalan yang saat ini ramai diperbincangkan, terutama di kalangan masyarakat ya, karena persoalan kelapa ini adalah merupakan komoditi andalan dari masyarakat di Sulawesi Utara, sehingga para tribuner pasti sangat ini untuk mengetahui ya bagaimana sebenarnya keberadaan kelapa ini, masa depan daripada kelapa ini, apa kendala-kendalanya, kemudian potensinya masih ada atau tidak. Ini nanti sebentar kita akan dengar dengan narasumber kita. Tapi sebelum itu narasumber kita Ibu Jelvina boleh untuk memperkenalkan diri. Setelah itu Merdi memperkenalkan diri sekaligus akan mengantar akan perbincangan kita pada saat ini. Silakan. Terima kasih Pak Aswin Lumintang dari Tribun ya Manado. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam kelapa. Salam kelapa ya. Salam kelapa. Yeah. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini baru pertama kali nih dengan Tribun, luar biasa. Saya sebenarnya ya orang Liwutung ya di Mitra besar di sana dan bekerja awal karir saya di Balai Penelitian dulu tanaman kelapa, sekarang Balit Palma ya. Kemudian tahun 2017 saya ditugaskan di Bogor, ya pindah ke Bogor selama kurang lebih 2-3 tahun. Kemudian saya ditugaskan tambahan di Jakarta di sini sebagai Eksekutif Direktur International Coconut Community seperti Pak Mas Aswin tadi sampaikan. Ya, itu sekedar perkenalan dan ya saya sangat pencinta kelapa karena dari awal karir saya sudah sebagai peneliti dan kemudian di sebagai Eksekutif Direktur di kelapa juga. Ya. Silakan Milan. Oke. Terima kasih Ibu Jelvina. Senang sekali kalau hari ini kita ketemu dengan perempuan Minahasa yang memang mungkin karena kesibukannya di jurnal atau lewat riset-riset dan kemudian di kelapa. Jadi saya juga sangat itu ya ketika melihat tentang dan membaca tentang Ibu Jelvina, saya terkagum-kagum gitu. Jadi kita terkadang terlalu sibuk dengan hal-hal lain, ternyata ada orang yang sangat konsen banget, terutama untuk masalah kelapa yang sebenarnya itu menjadi sebuah hal yang sangat real dan sebuah kebutuhan terutama di Sulawesi Utara. Senang sekali saya bisa bersama siang hari ini dan bisa mewawancarai Ibu Jelvina yang juga ternyata lulusan Unsrat ya Bu ya. Universitas Samratulangi. Saya juga lulusan Unsrat, S1 saya di Komunikasi Fisip Unsrat, kemudian S2-nya di Universitas Indonesia gitu. Nah, oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya kebetulan melewati satu wilayah itu di daerah Likupang.
Nah, Likupang itu sekarang diarahkan menjadi sebuah destinasi untuk super priority yang ditetapkan Jokowi di 11 wilayah Indonesia gitu. Nah, saya banyak melihat kelapa di situ kan. Kalau saya lihat kelapa nih cara untuk itunya gimana ya, walaupun memang orang Sulawesi Utara terkenal banyak tukang tibo-tibo atau istilah untuk pemanjat pohon kelapa kan. Tapi ini saya lihat kelapanya udah sampai coklat-coklat nggak ada yang ambil. Nah, kira-kira ini gimana nih? Sambil sesudah itu Ibu bisa ceritakan juga tentang sebenarnya dilema apa sih yang terjadi ketika kelapa yang sebetulnya menjadi salah satu sumber penghasilan dan peningkatan ekonomi rakyat Sulawesi Utara itu kelihatan suam-suam kuku gitu. Ada apa kira-kira, Bu Jalvina? Terima kasih Bu Melan. Sebelum saya bicara tentang kendala atau tadi bilang ada kelapa coklat-coklat itu menjadi bagian salah satu kendala. Saya tidak saya lebih memilih kata tantangan daripada kendala. Oh, gitu ya. Ya. Dan mohon maaf, boleh saya bicara potensi dulu, karena kalau bicara potensi dulu berarti bicara tentang harapan. Dan kalau sudah ada harapan, maka tantangan, kendala apapun, moga kita bisa hadapi bersama ya. Jadi, ya betul. Kemudian saya melihat tadi, memang tadi Bu Melan sampaikan di Likupang. Nah, kita perlu tahu bahwa dari sisi geografis dan infrastruktur ya Sulut sudah punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Karena dari sisi luas areal saja ya Bu ya, kita tahu bersama berada di urutan kedua ya setelah Riau di level nasional. Dan itu ada sekitar 2,3% ya. Kalau 8,1% ya dari sisi nasional, dari dunia itu 2,3% potensi dari sisi luas areal. Walaupun kita tahu tadi Bu Melan bilang ada, ya memang produktivitas masih perlu diperjuangkan, masih rendah. Nah, kemudian saya melihat di Likupang banyak pelabuhan kecil ya Bu ya, di daerah-daerah, dan bukan cuma di Likupang, ada juga di Belang, di daerah-daerah lain, di Bolmong. Dan kita juga perlu berbangga ada International Hub Port ya Bu di Bitung. Ya, itu sangat penting sekali karena juga ada kawasan ekonomi khusus KIK di Bitung. Ya, kemudian banyak lokasi wisata. Kemarin saya baru ke Manado Bu. Saya luar biasa kaget, waduh banyak sekali tempat-tempat wisata baru ternyata yang dibangun di daerah. Dan ini merupakan satu potensi yang luar biasa, semakin tumbuhnya UMKM nanti untuk produk kelapa ya, souvenir berbasis produk kelapa yang bisa dikembangkan. Dan kemudian Bu, sumber daya manusia, ada institusi teknologi network. Banyak orang-orang pinter di Sulut termasuk Ibu Melan, bukan dan Pak Aswin. Orang bilang bukan pinter bagabu dan baku cungkel, Mar, pinter baku kasih pinter. Ya kan, pinter baku topang. Nah, kemudian kita juga punya slogan ya, Samratulangi si Touti Moutou. Ya, itu slogan yang luar biasa, modal sebenarnya untuk pengembangan kelapa di Sulut ya. Orang Manado juga Bu, mohon maaf, pangba gengsi. Gengsi itu tidak selamanya negatif loh, Bu Melan. Iya benar. Saya sepakat soal itu. Ya. It's about pride and proud. Exactly. Gengsi untuk hal yang positif, seperti gengsi kalau kita hasilkan produk kelapa yang kurang bermutu, kita gengsi. Masa kita mau hasilkan produk yang tak bermutu? Atau masa kita mau hasilkan kelapa yang nak babua bagus, seperti tadi kata Bu Melan. Gengsi kalau teknologi yang dihasilkan cuma di kelas-kelas begini saja, enggak ada peningkatan. Nah, Ibu sudah tahu, semua kita sudah tahu banyak sekali institusi pusat yang ada di Sulut yang mengerjakan kelapa.
Ada Balit Palma, satu-satunya lembaga riset nasional di Kementan, banyak sekali teknologi yang telah dihasilkan. Ada BPTP Sulut, ada Baristan, industri Manado, ada karantina tanaman, Unsrat lagi, Bu. Kita Oh iya tempat iya iya. dan dinas-dinas perkebunan. Kemudian ICC juga ada di Indonesia, di Jakarta, dekat dengan Sulut. Kemudian saya lihat ada political will ya, kalau dari sisi political will, komitmen yang kuat dari pemerintah itu juga, karena saya sering bertemu dengan Pak Gubernur juga, saya melihat support beliau untuk pengembangan kelapa di Sulut itu luar biasa, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi, tapi paling tidak political will-nya itu sudah ada ya. Kemudian potensi-potensi lain seperti budaya Mapalus itu, Bu, di kampung saya, di Mitra, di Limutung itu masih ada. Saya kurang tahu kalau daerah Kental lain. ya. Itu Mapalus ini luar biasa kalau orang diberdayakan dalam kelembagaan yang kuat, ya, ini akan menjadi satu potensi yang luar biasa. Kemudian komoditas itu sendiri, Ibu Melan dan kita semua tahu kelapa dikatakan anugerah dari Tuhan, pohon kehidupan. Nah, sekarang permintaan pasar lokal dan global itu terus naik untuk industri-industri farmasi dan kosmetik di luar negeri, bahkan di dalam negeri. Dan analisis dari Market Research Future untuk 2021, dia katakan pasar dunia untuk VCO, Virgin Coconut Oil, diprediksi capai 5 miliar, Bu. 70 triliun pada tahun 2020. Ya, sangat besar dengan estimasi compound annual growth rate-nya 9,5%. Ini luar biasa potensinya. Jadi belum lagi kalau kita bicara manfaat ya untuk kesehatan dan sebagainya, ini semua sudah pada tahu nih. Kelapa berkontribusi besar juga di tahun 2020, hampir 20-30 triliun dari ekspor Indonesia ya, dari Indonesia untuk dunia. Nah, tadi ada banyak sekali potensi, nanti mungkin kita akan gali sebentar dalam diskusi. Tadi juga Ibu bilang kendala. Betul, Bu. Kelapa yang coklat-coklat ya. Memang produktivitas nasional termasuk di Sulawesi Utara masih rendah, 1,1 ton kopra per hektar per tahun, dan banyak penyebabnya, Bu, karena tua. Kelapa kalau umur memang sampai 100 tahun, lebih dari 100 tahun dia masih babua, Kang. Kalau secapai 60 tahun dia mulai menurun, Bu. Jadi ada 40% penurunan kalau secapai 60 tahun untuk kelapa dalam. Nah, kalau kelapa genja itu yang pendek-pendek itu biasa ada di halaman rumah, 35 tahun itu mulai menurun. Nah, ada juga masalah hama penyakit, di Sangir sana banyak sekali, bahkan juga di Minahasa Selatan dan di sekitar kita. Mungkin perawatan atau varietas itu sendiri. Jadi kalau dikaitkan dengan kalau tua, ya memang peremajaan, Bu, sangat dibutuhkan. Kelapa Laika tuh harus apa ya? Kalau suka lihat DP buah banyak dan fasung-fasung, kita mesti replanting, ada peremajaan. Dan itu tantangan teknis dan teknologi. Kenapa industri kekurangan bahan baku, karena tanaman kelapa tua, DP produksi menurun. Apalagi diserang hama penyakit, lebih soy lagi. Jadi itu yang menyebabkan penurunan produksi. Kemudian orang tahu secara nasional ada sekian ratus ribu, Bu, yang perlu diremajakan. Tapi yang ada sekarang baru sekitar potensinya 1,4 juta per tahun yang ada ya, yang kelapa unggul yang telah dilepas dan bersertifikat yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau orang mau dengan kondisi sekarang,
mau tunggu 48 tahun baru orang bisa meremajakan nih kelapa-kelapa sotua. Iya. Orang sotua habis. Ya, jadi memang kalau semua daerah bergerak membangun kebun induk sumber benih di setiap daerah, yang tentunya harus diawali dengan baku secara saintifik, ada sebagainya memenuhi aspek regulasi, maka mungkin akan mempercepat upaya peningkatan produksi dan ketersediaan bahan baku bagi UMKM atau industri-industri besar. Kalau teknologi kita yang konvensional sekarang ini memang mungkin agak lambat ya, tapi ada Bu teknologi kultur jaringan. Mungkin Ibu dengar-dengar dan Bapak Aswin dan semua Tribuners, dari satu, kalau yang biasa kan satu jadi satu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau dengan teknologi jaringan bisa satu jadi 10, satu jadi 100, satu jadi 1000, bahkan lebih. Iya, dari kultur jaringan. Tapi memang butuh waktu cukup lama juga untuk bisa produksi massal seperti itu dengan harga yang terjangkau, sehingga, tapi kalau saya berpikir kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kita akan ketinggalan jauh. Jadi upaya jangka pendek dan menengah itu harus kita lakukan ya, mulai sekarang ya. Kemudian banyak sekali kendala-kendala itu dari segi teknologi dan teknisnya ya Bu. Kalau ya betul. Nah kalau kayak saya nih secara orang, Bu Jelvina, kalau saya secara orang awam ya, yang memang tidak tahu persis tentang kelapa itu pembibitan, peremajaan tanaman, kemudian relokasi atau wilayah-wilayah tertentu yang memang terkoordinir. Kira-kira nih saya mau nanya nih sebagai orang awam ya, di Sulawesi Utara itu dengan kondisi tadi sudah diinformasikan jumlah produksi, kemudian tanaman yang berapa juta hektar dan sekian persen produksi dunia, itu sebetulnya di Sulawesi Utara apakah sudah termanajemen dengan baik atau gimana ya Bu ya? Jangan-jangan petani itu merasa bahwa kelapa itu yang sebetulnya menghasilkan sesuatu yang bernilai itu jadi nggak ada manfaatnya karena dia sendiri memang tidak diajarin atau tidak di-educate gimana cara memahami untuk peningkatan produksi, memperbanyak bibit, meremajakan atau lain-lain yang akan mendorong dia untuk tahu bahwa ini akan menghasilkan secara ekonomi yang signifikan buat saya gitu. Ya, betul sekali Bu. Kondisi itu terjadi bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi juga secara nasional di mana-mana. Ya, dan juga bahkan di negara-negara ICC lainnya yang memang masalah peningkatan kapasitas dari petani ini juga yang menjadi masalah besar ya. Maksudnya kita sudah menghasilkan teknologi-teknologi, sudah ada, bahkan Ibu tadi bilang terlalu sibuk di jurnal, banyak sekali informasi. Ya. Banyak sekali yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga riset yang memang sudah banyak dimanfaatkan, tetapi karena memang cakupan yang luas, sehingga masih perlu ditingkatkan. Saya kira kita punya tugas fungsi yang sudah, kalau misalnya lembaga penelitian dia tugas pokoknya menghasilkan teknologi dan inovasi misalnya ya. Kemudian ada juga lembaga lain yang mengkaji, saya bilang ada BPTP juga. Kalau di Sulut ada BPTP Sulut, mereka mengkaji teknologi-teknologi itu sesuai dengan kondisi lokal, sesuai dengan kondisi Sulut. Juga sudah dihasilkan itu. Kemudian mereka ada penyuluh. Penyuluh di sinilah yang menghubungkan teknologi yang telah dihasilkan, inovasi-inovasi ini ke petani. Jadi memang
kerjasama itu linknya jangan sampai terputus. Jadi saya mengerjakan ini, Anda yang berperan di bagian sampaikan hasil ini ke petani, walaupun lembaga riset juga bisa secara langsung, tetapi di daerah ada juga officer yang bisa namanya penyuluh yang bisa sampai ke petani. Memang kalau kita Bu 99% ya kepemilikan lahan ya, bukan hanya di Indonesia 99% itu dimiliki oleh smallholders farmers. Jadi cuman kasih yang 0,5 sampai mungkin banyak 2 hektar. Jadi sedikit sekali. Kemudian yang utama produk di Sulut itu yang kita lihat kebanyakan di tingkat petani itu baru kopra. Ya. Padahal kopra itu kopra biasa, DP harga masih lebih rendah dengan dibandingkan dengan mungkin kopra putih atau ada yang sekarang bilang edible kopra, bahkan produk-produk lain yang punya nilai tambah lebih tinggi. Jadi kalau sekarang memang kopra oke, di Sulawesi Utara, tetapi saya berharap jangan sampai cuma di situ, tetapi semakin hari semakin melirik produk-produk yang lebih punya nilai jual yang lebih tinggi, agar supaya petani punya nilai tambah di situ. Karena kasihan cuma kacili, kondorang juga sendiri-sendiri. Nah ada kelembagaan yang bisa merangkul mereka dengan baik. Mohon izin Bu, Aswin, saya kebetulan tahu ada di Sri Lanka, ada di India, ada sekarang Filipina sudah mulai. Itu petani-petani itu mereka daftarkan di lembaga yang ada dikontrol oleh pemerintah. Jadi terdaftar, Bu. Jadi itu memudahkan pemerintah untuk memberikan misalnya pelatihan, mengkoordinir mereka, sehingga itu terorganisir dengan baik. Sekarang kan bargaining position di petani itu lemah. Nah, saya berpikir karena dengan kasih yang cuma lahan kecil, dengan mengandalkan lagi produk yang tidak punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, saya berpikir sekarang kan HP digital itu oma opa saja pakai, bukan cuma forba status FB, sebenarnya bisa dibangun itu Bu, kayak center untuk informasi yang terkoneksi dari pusat itu ke daerah bahkan sampai ke desa-desa, sehingga bisa mereka mengakses informasi-informasi tentang kelapa, cara budidayanya yang baik bagaimana, cara pengendalian hama dan penyakitnya bagaimana menghasilkan produk-produk yang bernilai tambah, bahkan mendapatkan informasi pasar, sehingga mereka punya kemampuan bargaining yang bagus. Jadi tidak oleh sebagian orang mungkin middleman di itu yang lebih mendapatkan lebih banyak keuntungan dari petani itu sendiri. Kasihan. Memang kelembagaan dan mohon maaf ini memang bukan hanya di Indonesia, ada juga di Pasifik banyak sosial budaya nih masyarakat ini kalau banyak nanti mau pikobong kalau mau panen tuh kalapa. Iya, ternyata itu juga sesuatu yang harusnya dijaga ya, dipelihara, disayang-sayangin lah, gitu kan. Jangan berlumut dulu baru pergi ke kelapa gitu. Betul Bu. Dia juga kan makhluk hidup. Iya benar. Nutrisi. Jangan cuma suka ambil jokong ya, nak mau kasih pulang ke tuh, mau kasih makan. Iya. Tribuners, ini sudah sangat menarik ya. Nah, di balik kisah dan juga cerita dari Ibu Jalfina,
yang sekarang sebagai ketua ICC, kita dengar yuk apa sih dan bagaimana sih. Saya tahu kalau ICC itu adalah sebuah lembaga yang memang dari berbagai negara, mungkin puluhan negara ya, yang memang menghasilkan kelapa gitu kan. Bisa diceritakan nggak Mbak, bisa terpilih menjadi head-nya itu gimana? Itu prestasi banget gitu, dan ini sangat membanggakan Sulawesi Utara terutama. Ya, terima kasih Bu Merdi atas apresiasinya. Memang Bu, karena saya kerja di Kelapa tadi sebagai peneliti, jadi biasanya orang punya cita-cita ya. Karena saya juga sering terlibat kegiatan ICC, sehingga nggak tahu kenapa ada teman-teman yang mendorong, Ibu bisa. Padahal itu kan pemilihan Bu, ada 20 negara kita sekarang di Asia Pasifik, South Amerika, dan South Afrika, bahkan Caribbean. Itu pemilihan dan menjadi tertantang saya, aduh orang dari kampung lagi dengan apa ya saya bersaing gitu, tapi dengan apa Bu ya, doa ya itu utama, doa. Kalau ada tujuan yang baik, saya selalu punya keyakinan Tuhan akan buka jalan. Dan memang ya saya juga sudah banyak bergaul dengan orang-orang di ICC sebelumnya Bu, karena saya ditugaskan sudah pergi ke negara-negara di sana membantu petani-petani dan pemerintah di sana juga, sehingga saya itu yang membuat saya pede untuk mengajukan memberanikan diri ketika ditawari, Ibu mau dicalonkan, oh ya syukur, puji Tuhan, oke nanti saya siap gitu. Dan memang Bu, terpilihnya kami, ya saya sangat berhutang sekali kepada almarhum Pak mantan dubes ya di Filipina, Pak Sarundayang. Beliau juga sangat mensupport ya, saya sangat berhutang kepada beliau. Dan juga kolaborasi antara kementerian dan lembaga Bu. Kementerian Pertanian itu Pak Kepala Badan Litbang luar biasa supportnya, Pak Sekjen Kementerian juga sangat luar biasa, Pak Unggul. Mereka yang mendorong saya Bu untuk maju. Kemudian teman-teman peneliti saya, dan juga Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Jadi kolaborasi antar, kalau dulu katanya banyak sekali kandidat dari Indonesia yang dimunculkan, tetapi kalah dengan India dan Filipina karena itu tidak membangun strategi yang bagus, tidak ada kerjasama antara kementerian, dan saya kira itu menjadi salah satu juga modal. Dan ya memang harus bangun network yang bagus, saya kira intinya juga itu. Baku-baku baik dengan orang supaya orang juga bisa. Iya, itu menarik banget ya. Strateginya benar-benar kalau saya lihat itu kepercayaan diri juga, kemampuan, dan lebih dari itu juga bagaimana mempengaruhi negara-negara lain kan. Karena ketika dalam beberapa kesempatan dari Indonesia pernah berpeluang menjadi ketua, tapi Ibu Jalvina benar-benar bisa mengukuhkan diri sebagai ketua ICC ini, dan itu juga membanggakan. Saya yakin kita akan punya generasi, atau kita akan punya seorang tokoh perempuan kelapa lah gitu ya, dari Sulawesi Utara, dari Liwitung ya, Liwutung. Oh ya, kalau saya Tareran. Iya, sebenarnya berdekatan kalau nggak salah itu ya, Liwutung dengan Tareran Minahasa gitu kan. Nah, dari kisah-kisah ini saya rasa juga harusnya menginspirasi gitu kan. Tadi ada beberapa pembicaraan bahwa mungkin ini kalau diatur per kelompok, ini tugas media juga Pak Aswin. Gimana kalau kita benar-benar membangun sebuah kelompok untuk informasi dulu khusus untuk semua petani atau pemerhati kelapa gitu. Jadi kita coba ngukur nih, kalau ada ini gimana, kita coba lihat produktivitasnya seperti apa. Kita membangun galang-menggalang, dan juga
komunitas seperti Mapalus itu juga menjadi sebuah kekuatan luar biasa dari Minahasa, di mana ketika ada produksi, mereka sama-sama menghasilkan produksi itu dan membantu gitu. Itu sebuah sebuah trik dan juga sebuah kesempatan. Nah, Bu Jalvina, tadi kan sudah juga menjelaskan tentang di Sulawesi Utara ini kalau bisa jangan koprah nih ya, jangan hanya koprah karena koprah mungkin gampang tapi nilai jualnya kurang gitu. Bagaimana kalau semua kelapa di Sulawesi Utara dibikin VCO bisa nggak? Atau dibikin sejenis minyak yang seperti Barco lebih mahal dari Bimoli gitu. Ah, ini iklan nih gitu kan. Lebih mahal dikit karena dia mungkin lebih wide dan produksi atau pemutarannya di mesin tuh lebih itu ya lebih bagus untuk menghasilkan minyak terbaik gitu. Itu kira-kira gimana nih? Kalau saya juga ya memang ke level situ, tapi saya juga berpikir lebih ke atas lagi, Bu. Karena banyak sekali negara yang mengimpor minyak-minyak dari negara-negara penghasil kelapa ini, kemudian mereka olah lagi, Bu, jadi yang namanya oleh chemical. Jadi itu untuk pabrik kecantikan, produk-produk yang lebih bernilai tinggi, sehingga ada di Indonesia sudah berdiri, sehingga saya berharap di Sulut juga nanti akan ada industri-industri seperti itu yang kemudian kita masih ada PR nih, Bu, masih ada PR terkait dengan ini nih hubungan antara industri UMKM dan petani. Ini kita harus benahi agar supaya ada sinergitas yang mutualistik antara mereka, sehingga petani juga diuntungkan dengan kehadiran industri-industri ini. Dan pola kemitraan yang saling menguntungkan lah ya antara petani. Benar sekali. Jangan cuman petani hanya ditempatkan sebagai pensupport aja raw material, sampai memang harganya perlu juga diperhatikan, dan rantai yang terlalu panjang itu, Bu. Ya. Iya, infrastruktur benar. memang. Iya, kalau saya sendiri iya. Kalau misalnya saya pengen nanam kelapa, saya harus tahu nih rantainya mau kemana nih. Jangan-jangan saya ketemu dengan penadah lagi kan, atau orang-orang yang membeli dengan sangat murah gitu. Jadi petani juga udah harus benar-benar tahu ketika kamu menghasilkan ini pasarnya nggak terlalu jauh gitu, bahwa udah ada yang menunggu, bahwa udah ada yang siap membayar gitu. Jadi ada jaminan kepastian dalam soal penjualan kelapa gitu. Betul. Kemudian kita juga tersebar luas loh, ada yang sampai di atas, ada di gunung, ada di yang susah untuk infrastruktur yang ada, sehingga dana desa sudah ada, saya lihat sudah pembangunan jalan kebun sudah ada, mudah-mudahan lebih lagi ditingkatkan sehingga transport hasil kelapa itu lebih cepat ya, Bu. Lebih efisien ya, sehingga tidak terlalu mahal biaya produk transportnya. Ya. Benar sekali. Terus bisa cerita keseharian selain di ICC, kesibukan Bu Jalvina apalagi nih? Masih nulis jurnal? Terima kasih. Iya, Bu, karena saya masih sebagai peneliti di Puslitbang BUN, saya hanya ditugaskan tambahan di sini. Terus-menerus menggali ini kerjasama dengan yang lain untuk menulis di jurnal-jurnal, buletin, bahkan ikut-ikut di event-event kalau diundang ya, kita juga aktif bikin webinar, ada FGD dan sebagainya, dan juga bukan hanya di kelapa tapi juga di komoditi lain, tapi saya lebih fokus ke kelapa ya. Kelapa ya. Sambil walaupun dengan suara yang jelek, saya juga suka menyanyi walaupun cuma di kamar mandi. Dan kalau saya lihat ini penulis juga loh, Swin. Jadi head pemretnya majalah Kekenet ya. Iya. Itu Swin. Ada
jurnal, kita ada Koko Info, dan ada Koko Community. Setiap bulan kita terbitkan, Bu. Oh iya, iya. Berarti nggak jauh-jauh dari dunia pers banget ya, dunia tulis-menulis juga ya. Iya. Ibu juga di Bogor kan sebagai kepala bidang di publikasi, dan juga itu nggak jauh-jauh dari situ. Banyak belajar Iya. dari Mas Aswin nih. Dan Iya, juga luar Bu biasa. Nailan. Ya. Mas Aswin, ada yang mau ditanyakan Mas Aswin? Tadi saya dikasih 30 menit, saya takut ngelewat nih, terlewatin. Ada Mas Aswin? Suaranya masih nggak kedengaran kali ya suaranya. Nah,
yang sekarang memegang jabatan sebagai Direktur ICC. ICC ini merupakan kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Ada orang Libutung, orang Mitra, orang Sulawesi Utara yang boleh berkarya sampai di level internasional ya. Dan semoga ini juga karya-karya di level internasional ini dia akan bersinergi dengan pengembangan kelapa secara modern di Sulawesi Utara, karena seperti yang saya katakan awal bahwa komoditi kelapa ini merupakan komoditi andalan dari masyarakat Sulawesi Utara, sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak untuk terus menjadikan komoditi kelapa ini menjadi komoditi primadona andalan daripada Sulawesi Utara. Dan saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih juga kepada Merdi Rumincap, karena ini juga bagian dari kerjasama kita dari Tribun Bakudapa dengan Kawanua. Jadi ini kita menciptakan setiap minggu 2 kali edisi spesial Kawanua, tiap hari Jumat, hari Senin, dan ini sudah kedua kali edisi spesial Kawanua. Dan semoga kita berlanjut ya akan diskusi-diskusi seperti ini dengan tema yang berbeda, sehingga tentu Tau Kawanua ya, atau Minahasa atau orang Sulawesi Utara berharap ilmu-ilmu yang ada di Kawanua yang ada di Jakarta atau dimanapun berada bisa orang hadirkan di Tribun Bakudapa ini, kemudian boleh orang serap sama-sama sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak, bermanfaat bagi para tribuners. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di acara Tribun Bakudapa pada besok hari dengan tema yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.